Ini bab akan menerangkan tentang bangunan rumah yang melewati jalan umum. Bangunan rumah bikin atap, bikin kanopi, bikin teras, atau bikin balkon yang lewat batas tanahnya, kemudian itu berada di jalan umum, pas posisinya seperti tempat kita perumahan seperti ini, contohnya pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak sekalian jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebak Wangi, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, semuanya yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka salat maghrib berjamaah dan dilanjut rutinan malam Senin. Semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah, semoga menjadi amal yang baik tentunya untuk deposit kelak kita di hari kiamat. Semoga mendapatkan amal yang baik untuk memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak sekalian yang saya hormati, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi ilmu fikih, yaitu kajian kitab Fathul Qorib, masih bab suluh, yaitu bab tentang perdamaian atau apa kemarin Pak, toleransi atau apa satu lagi Pak, islah. Mari kita lanjut bab suluh di pertengahan. Wa yajuzu lil insani, pertengahan Pak Awang ya, 1 2 3 4 5 6 7, halaman 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, baris 11 dari bawah. Wa yajuzu lil insani, wa yajuzulan oleh lil insani kedua menungso. Kalau dalam ilmu fikih kalimat yajuzu itu berarti ay yasihu, berarti sah. Kalau sah itu apa? Berarti boleh, kebolehannya tidak ada hukum haram dosa. Tapi kalau wala yajuzu ay la yasihu, tidak sah. Kalau tidak sah, kalau itu dijalanin berarti kena hukum dosa haram. Ini bab akan menerangkan tentang bangunan rumah yang melewati jalan umum. Bangunan rumah bikin atap, bikin kanopi, bikin teras, atau bikin balkon yang lewat batas tanahnya,
kemudian itu berada di jalan umum, pas posisinya seperti tempat kita perumahan seperti ini, contohnya pas ya. Waya juju boleh lil insani bagi manusia al muslimi yang muslim, boleh apa? Ayyush ri'a, lafal yusri'a bi dhammi awalihi, dibaca dhammah awalnya ya dibaca dhammah, wa kasrima lan kasroi lafal yusri'a qabla akhiri sakdurunge akhiri, ayyuh rija yusri'a bukan yusro'a, ayyuh rija mimbabi akhroja yukhriju asro'a yusri'u. Jadi boleh seseorang mengeluarkan rausanan, nah itu tadi rausan ini atap atau apa, kanopi atau balkon, nah, boleh membangun atau apa, menambah balkon, menambah apa tadi itu, atap atau di rumah. Wayusamma lan den arani aidon kelawi male bil janahi, darosan itu bisa dikatakan sayap, janah itu sayap. Wa utawi rausan iku ikhraju khosabin, ngetokake kayu ala jidarin ing atase tembok. Apa yang dimaksud rosan itu? Yaitu mengeluarkan satu bangunan, baik itu berupa kayu atau besi atau apa cor yang keluar dari tembok batas rumahnya, batas bangunannya, bukan batas rumah, batas rumahnya. Fi hawa'i tariqin nafidin, tapi di atas apa, jalan umum. Wa yusama aidon bisyari, atau jalan umum. Boleh bangun ya, istilahnya Pak, boleh bikin atap, bikin balkon yang melewati batas rumah kita, nah, tapi dengan catatan itu apa, bikinnya di atas, tidak mengganggu orang lewat, tidak mengganggu orang jalan. Boleh ya, tapi dengan catatan nanti ada di belakangnya. Nah, ini dengan catatan bihaisu sekiranya layak roru ora mbayake oporosan orang mbayake sopo almarhum bi kelawan rausan, tapi dengan catatan dia bikin seperti itu tidak mengganggu, apalagi sampai membahayakan orang yang lewat di jalan itu. Karena apa? Nah, itu jalan digunakan oleh orang banyak. Tapi bolehnya gimana? Bar yurfa'u, tetapi yurfa'u den dhuwurake bi haisu sekirane yamur lewat sapa wong tahta yamur lewat tahta ing dalam misore rosan sapa almaru wong kang lewat. Itu dengan catatan itu atapnya, balkonnya ditinggiin, dengan catatan apa, orang yang lewat itu tidak mengganggu. Orang yang lewat at-tamutawilu, nah, biasanya orang itu tingginya sempurnanya biasanya berapa meter, paling tinggi paling 2 meter. Muntasiban berdiri lurus itu berapa meter? Orang paling tinggi 2 meter. Enggak ada orang Lebakwangi tingginya 2 meter. Paling tinggi Pak Jangkung di Purmadina ada 2 meter Pak Jangkung. Kalau Pak Jangkung kalau Pak Jangkung gendong cucunya atau gendong
Gendong siapa? Gendong Pak Jai ini bisa. Pak Jai ini di atasnya, berdiri di atas pundaknya 3 meter malah. Tapi wa tabarol Mawardi ngambil pelajaran sopo al Mawardi Imam Mawardi ayyakuna yen to ono sopo wong iku ala roksi ing ngatasé sirahe wong alhamulata muatan al ghalibata kang umum. Nah ini Imam Mawardi menambahkan bukan hanya setinggi orang aja. Biasanya orang itu kalau melewat di atasnya membawa barang kalau orang dulu kan berarti membawa barang dipanggul di atas, membawa barang di atas. Kalau dia lewat itu nyenggol enggak, tambang gitu. Kemudian ditambah lagi wa in kana tariqu an-nafidu mamarruf farosan wa ingkan namun ono apa atariku jalan iku anaf itu kang tembus umum tariku nafidu jalan yang umum iku mamarrofarosanin tempat lintasannya apa kuda atau sapi, hewan-hewan yang gede-gede, onta, atau disamakan di sini kendaraan lewat. Kendaraan kan macam-macam, ada kendaraan mobil kecil, ada mobil gede, mobil truk, mobil tronton. Nah, itu dikiaskan seperti itu. Waqafil atau tempat aulang kafilah onta. Kalau seperti itu falyurfa ar-rausanu, berarti arausannya harus ditinggikan. Nah, kalau kita nggak mau meninggikan, ya kalau nggak mau meninggikan berarti apa? Karena itu sudah melewati batas jalan, karena itu fasilitas umum. Kalau memang dibangun seperti itu, ya itu kembali lagi kepada apa? Masyarakat setempat boleh nggak? RT setempat, gang setempat boleh nggak? Kalau masyarakat setempat nggak boleh, ya tetap tidak boleh. Nanti ada bahasan di bawah. Supaya boleh gimana? Terjadi nanti akad suluh. Yaudah Pak, boleh aja. Kenapa? Boleh. Yaudah. Kalau tetap nggak dibongkar, tetap itu jalan, ya udah ganti rugi. Ganti rugi, daminya ganti rugi. Udah kalau begitu bikin pos deh di sono, nanti biayanya berapa? Itu gak usah dibongkar, gantinya bikinin pos. Boleh seperti itu gitu Pak ya. Itu jalan damai, suluhnya Pak memberikan ganti rugi. Tapi dengan catatan itu tidak mengganggu komunikasi orang lewat ketika jalan kaki, bawa kendaraan, itu tidak mengganggu. Bihaitsu yamurru sekiranya lewat soko lewat tahtau ing dalam isore rosan opo al mahmilut. Nah ini bukan hanya gambar seperti itu. Al mahmilu tandu alal bairi ingatasi onta. Jadi onta yang membuat tandu. Jadi gampangnya sama juga mobil truk, mobil tronton di atasnya muat barang yang macam-macam saking muatannya barang tinggi. Contoh umpamanya truk masuk ke perumahan Gilbakwangi itu muatannya sampai tinggi, nggak tahu itu muat mebel atau muat apa. Enggak gitu apa. Kalau lewat situ supaya jangan ganggu. Nah, dengan catatan seperti itu. Pokoknya istilahnya Pak, dengan catatan tidak mengganggu orang lewat dalam kondisi apapun, baik jalan kaki maupun pakai kendaraan. Itu jalan apabila dia membuat kanopi, membuat teras, membuat emperan yang melewati batas tanahnya dan keluar bangunannya itu berada di jalan umum.
ma'a akhsabil madillati sartane piro-piro kayu yang sing kanggo nopang al kainati kang ono fakol milikan dalam dure tandu. Nah itu tadi seperti itu gambarannya, dengan catatan pokoknya kendaraan yang bawa apun sampai setinggi-tingginya itu apa, enggak ganggu. Termasuk apa ya, termasuk apa, seandainya itu terjadi seperti itu, kalau umpama dituntut secara ilmu fikih, yang menang siapa? Yang menang masyarakat tetangga, masyarakat yang berada di situ, yang punya rumah kalah. Altut secara hukum ilmu fikih. Termasuk ya dikiaskan dengan masalah ini, umpamanya kita menanam pohon di depan rumah, pohonnya sampai apa? Sampai setinggi kepala, orang lewat terganggu, mobil lewat terganggu. Kemudian kita ngomong sama orangnya, Pak, itu pohon ditebang supaya enggak mengganggu. Orangnya terima. Kalau kita tuntut secara ilmu fikih, yang punya nanam pohon kalah. Untuk itu apa? Nah, kondisinya seperti udah Pak, damai aja Pak. Gimana caranya? Ya udah nanti kalau buah kasih antar ya 2 kilo ya. Nah, sampai sejelimet ini Pak ya, sampai sejelimet ini fikih membahas gitu ya. Ya karena apa? Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan fasilitas umum milik orang banyak, tapi manfaatnya diambil dia sendiri. Tapi kalau yang lain masyarakat sekitarnya itu merasa tidak terganggu dan ada kata sepakat, tidak jadi masalah, boleh. Itu tadi yang katakan wajibul insani al muslimi, bagi orang Islam, karena ini amad dini fayumna, adapun orang dini, kafir dini, Nasrani, Yahudi nggak boleh, karena ini dulu di zaman Nabi orang Islam dan orang Yahudi Nasrani hidup berdampingan, toleransi, apa, saling menjaga dalam hal apapun, termasuk apa, termasuk komunikasi, hubungan jual beli, muamalah, kemudian masalah lain dan sebagainya. Tapi untuk membangun rumah, orang Yahudi dan Nasrani zaman Nabi tidak boleh melebihi apa, tingginya orang-orang Islam zaman itu. Tidak boleh melebihi tingginya bangunan orang Islam. Tapi sekarang kebalik Pak ya. Sekarang kebalik, mereka yang bangunannya lebih tinggi, lebih mewah. Wa ammad dini fayumna, enggak boleh. Fa ammad dini anapun tali kafir dini fayumna mongko den min isra'il rausani, sangking ngetokake rausan. Jadi bikin bangunan seperti itu untuk orang-orang dini tidak diperbolehkan. Karena apa? Mayoritas di tempat itu adalah apa? Komunitas orang Muslim. Wasibat ini apa? Wasibat ini bisa dikatakan jembatan layang di atas gang. Contohnya umpamanya rumah Pak Awang, umpamanya yang sini siapa ini? Kayak rumahnya Pak Retno sama Pak Kasmanto umpamanya ya, atau Pak Jono punya rumah sana, di sini punya rumah ini dalam masjid. Rumahnya di gang itu ada depan, gang sini sama gang sini sebelah sini sama sebelah sini ada depan, rumahnya 2. Nah supaya ini komunikasinya enak, nyambung dari rumah Pak Jono yang gang sono sebelah blok sono sama blok sini, bikin jembatan. Kalau Muslim boleh, tapi dengan catatan yang tinggi tidak mengganggu apa? Yang pertama yang tinggi, yang kedua masyarakat penduduk setempat
sepakat setuju memberikan izin kalau dalam ilmu fikih seperti tapi kalau dhimmi tidak diperbolehkan. Wa in jaza lahu al-mururu fit thariqin nafidi, biarpun wa in jaza lamun oleh lahu maring dhimmi apa al-mururu lewat fit thariqin nafidi ing dalam jalan kang tembus, jalan umum. Walaupun mereka diperbolehkan kalau untuk manfaatkan lalu lalang lewat kendaraan boleh, tapi kalau untuk ikhrajus sauni wasibat tidak diperbolehkan. Nah, itu tadi yang diperbolehkan membuat bangunan rumah yang keluar melewati batas rumahnya di jalan umum. Tapi di sini wala yajuzu isra'ur rausi fit terbil mustaraki, wala yajuzulan ora oleh tidak diperbolehkan isra'ur rausi ngetokake rosan fit terbil mustariki ing dalam jalan buntune masyarakat. Jalan buntu di mana? Contoh umpamanya gang ini soalnya ditutup, udah gak ada keluar lagi karena Pak Widodo udah ketutup rumah, kalau belakang kapling nggak ada jalan, soalnya udah tutup. Kalau jalan buntu tidak illa bidis surga, kalau di jalan buntu ada sedikit penekanan, tidak boleh, agak larangannya agak keras, tidak boleh. Tapi illa bidis surga, kalau masyarakat setempat memberikan izin juga tidak jadi masalah. Kembali lagi berarti karena hidup ini tidak bisa hidup sendiri, sosialisasi, punya tetangga, punya teman. Kalau mereka memang mengizinkan, mayoritas mengizinkan, berarti kita lepas dari hukum dosa atau memberatkan orang lain. Mentang-mentang kita umpamanya punya duit banyak, bangun seperti itu, akhirnya yang lain ngomong cuman di dalam hati, di batin tertekan, mau lapor nggak berani, kalau disakitin, kalau dijahatin, akhirnya takut. Itulah kondisinya sehingga dalam ilmu fikih membahas seperti itu. Jadi berhati-hati yang berkaitan dengan hablum minan nas, karena ini masuk bagian dari muamalah ini berkaitan dengan sama sampai kalau terjadi seperti itu orang lain nggak ridho, nggak rela, ya berarti mereka menanggung beban selama-lamanya akibat saudara-saudaranya dengan perbuatan dia. Gambaran seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan membangun, bikin atap, bikin balkon, bikin kanopi yang melewati batas tanahnya. Tadi di atas ada keringanan. Kalau itu jalan umum itu boleh, tapi kalau jalan itu masuk jalan buntu ini tidak diperbolehkan. Bahkan kalau yang di jalan buntu ini perumahan biasanya perumahan model apa Pak, yang nggak sini model apa ini nanti klaster. Soalnya pintu gerbangnya satu, jalan keluarnya, jalan masuk dan jalan keluarnya cuma satu. Kalau kita kan masuknya sono, keluarnya bisa ke sono, macam-macam, banyak jalan keluarnya Jalan masuknya satu, tapi jalan keluarnya juga, jalan masuknya juga banyak, dari belakang bisa, dari samping bisa. Kalau klaster jalan keluar masuknya cuma satu. Itu termasuk kalau perumahan klaster masuk kategori fit terbil mustaraki, jalan yang buntu. Boleh, tapi dengan catatan warga sekitar di blok situ boleh setuju. Kalau setuju nggak jadi masalah. Wal murad illa bi'idnis surgai fit terbi'in dalam butuh wal muradu taikang dan kalau pakai biliin kelawan surga iku man wong
nafada kang ngadep apa babu dari lawange omahe wong minhum saking suraka ilat darbi maring dalan buntu. Yang dimaksud suraka maksudnya penduduk sekitar itu yang dianggap masyarakat sekitar yang memiliki kemanfaatan hal itu yang dikategorikan orang yang rumahnya menghadap langsung ke jalan itu gitu. Jadi kalau pemanja Pak Joni itu langsung menghadap ke jalan, bukan walaisal muradu bihim lan ora ana al muradu kan pakai bihim kelawan surga iku man wong la saka kang ora nempel ing man minhum saking aman apa jidaru tembak wong. Jadi yang dimaksud apa? Yang dimaksud surga itu tadi kan orang yang rumahnya itu pintunya menghadap langsung, jalurnya langsung ke jalan, bukan rumah yang hanya nempel temboknya rumah yang pintunya menghadap ke jalan. Nah, contohnya kalau rumahnya Pasis, belakangnya rumah Pasis siapa? Nah, rumahnya belakangnya itu biarpun dia itu nempel rumahnya Pak Sis, yang belakang Pak Jono rumahnya nempel rumahnya Pak Jono, tidak memiliki tidak memiliki hal kemanfaatan untuk memberikan melarang yang berkaitan dengan tadi, untuk yang melarang untuk menggunakan jalan ini. Nah, yang berhak mengambil manfaat jalan ini ya berarti rumah itu yang menghadap sini dan rumah ini menghadap ke sono. Ah, gitu Pak ya. Gambarannya seperti itu. Nah, sampai orang bangun teras ini dibahas di fikih Pak ya. Soalnya tujuannya kalau terjadi sengketa antar tetangga masyarakat satu dengan yang lain, nah itu bisa diselesaikan, bisa didamaikan, didamaikan. Kalau memang itu terpaksa itu nggak bisa, sudah terlanjur dibikin, karena itu mungkin istilahnya rumahnya sempit, dibikin seperti itu supaya karena keluarga banyak supaya muat, ya udah ganti rugi, dengan catatan ganti rugi, ya boleh. Kalau masyarakat sekitar blok soal dan blok ini sepakat, nggak jadi masalah. Nah, ini tujuannya supaya nanti nggak terbebani kalau mereka nanti setelah meninggalkan rumah itu, apalagi nggak terbebani kalau sampai nanti mereka meninggal masih ada kaitan dengan urusan manusia yang belum terselesaikan. Bila nufudi babin ilaihi. Nah, jadi rumahnya hanya nempel tembok samping belakang. Bila nufudi babin ilaihi, tanpa ada pintu tembus yang menuju jalan tersebut. Wa kullun lan sakabehane minna syuraka saking pira-pira syuraka ini berarti yang dimaksud syuraka itu masyarakat warga yang ada di jalan tersebut. Iku yastahiqu berhak al-intifa ing manfaat min babi dari saking omahe pintune omahe wong ila roksi darbi maring ujunge pintu mulai dari depan rumahnya sampai pintu gerbang soal itu mereka berhak mengambil manfaat termasuk termasuk parkir mobil, parkir motor, atau parkir jalan. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat fikih ini ya, kalau umpamanya kita parkir mobil di depan depan rumah, dan parkir kita mengganggu orang lain, kemudian orang lain itu mengadu, ini yang dibelakang siapa?
yang digunakan orang yang menghalu, karena itu bukan jalan, bukan tempat mobil. Mobil ini hanya sekedar menaruh, sekedar lewat, gitu ya, sekedar mampir. Nah, untung ini warga kita punya tempat parkir, saudara ya, tempat parkir. Kalau yang di rumahnya punya tempat parkir, nggak masalah. Ya termasuk ini masjid punya tempat luas buat parkir, boleh asal jamaahnya, warganya mengizinkan nggak? Kalau nggak mengizinkan nggak boleh, betul Pak ya? Kalau hanya parkir 1 jam 2 jam, sehari dua hari, itu pun dengan catatan izin dengan sohibul wilayah. Kalau kita mengacu kalau fikih ini, ya itu tidak boleh mengambil manfaat secara pribadi, dia hanya mengambil manfaat secara sekilas. Kalau secara paten, ya berarti harus melibatkan orang banyak. Kalau sampai itu seperti terus menerus, berarti dia menanggung dosa terus menerus, karena nggak ada penyelesaian kecuali ada bahasa. Gimana Pak caranya? Nah, ini berarti kan ada bahasa, ada istilah sulu. Kalau ada seperti itu berarti mereka nggak kena hukum haram, nggak kena hukum dosa. Hadirin jamaah sekalian, ini sudah mulai masuk 1 Rajab Pak ya. Sudah masuk Rajab, alhamdulillah kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani di bulan Rajab ini, diberkahi di bulan Rajab, diberkahi bulan Syaban, sehingga kita nanti semoga bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Kita masih ingat doanya bulan Rajab Pak? Masih ingat? Ayo, masih ingat Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan berkahi pula nanti di bulan Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikan usiaku sehingga bisa beribadah nanti di bulan Ramadan. Itu doa yang sering kita dengar ketika di bulan Rajab. Anak-anak sering kalau di masjid, di musola baca setiap itu. Dan dianjurkan pula, mudah-mudahan dulu kita di masjid ini bagian daripada kita menghidupkan di awal bulan Rajab. Ini kita sisipkan sekilas karena ini pas momennya tanggal 1 Rajab. Ada cerita, wa huqiyah imra'atun fi Baitul Maqdis abidatan. Ada seorang wanita itu di Baitul Maqdis. Ini di Baitul Maqdis ini sebelum zaman Nabi.
abidatan, mereka ahli ibadah, mereka ahli ibadah. Kemudian termasuk apa? Fi Baitul Maqdis, termasuk apa? Umatnya Nabi. An-naim kana imra'atun fi Baitul Maqdis abidatan, ada seorang wanita di Baitul Maqdis, mereka ahli ibadah. Kemudian idza jaa syahru sabana, ketika datang bulan Rajab, ketika datang bulan Rajab mereka istiqomah. Istiqomahnya apa? Istiqomahnya idza jaa syahru Rajab qara al-Qur'ana salasa marratin kulla yaumin, setiap hari baca Quran 3 kali. Kuat gak Pak? Setiap hari baca Quran 3 kali hatam, bukan baca kali bismillahirrahmanirrahim, yasin wal Qur'anul hakim, besok teruskan lagi enggak. Salasa marratin, baca Quran 3 kali hatam. Kuat gak Pak? Kuat gak Pak? Ya udah sekali aja dah, sekali, 2 kali kuat gak? 2 kali juga masih berat. 1 kali masih berat juga. Ya udah gantinya 1 kali ngatamin Quran, karena si perempuan ini apa? Baca qul huwallahu ahad isnatai asyara, baca qul huwallahu ahad 12 kali, sama juga pahalanya menghatamkan Quran 3 kali. Enteng Pak ya? Enteng Pak, kalau kelas 12 kali mah wah ngajir Pak, kuat. Kemudian orang tersebut termasuk orang yang punya apa? Punya jabatan. Kemudian tiba-tiba dia famarodot fi rojaba, kemudian dia sakit. Setelah sakit pesen sama anaknya, wahai anakku, nanti kalau aku mati, nanti aku jangan engkau kafani dengan apa? Dengan kain yang mahal. Kafani aku dengan bajuku yang biasa aja ini, bajuku yang biasanya dipakai. Anaknya, karena itu ibunya adalah seorang pejabat, wasiat seperti itu, emaknya meninggal tidak dihiraukan wasiatnya, ternyata dibeliin kain kafani yang mahal, termasuk baju kebesarannya buat bungkus badannya yang di luar, supaya Pak, orang lain melihat, oh ini loh. Kemudian sumana mafil finnaumi, kemudian sumaro'a fil manami, anaknya besoknya mimpi ketemu ibunya. Setelah ketemu ibunya dipanggil, wahai anakku, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Aku tidak rela dengan kau, kenapa? Aku sudah perintah seperti ini, kamu tidak laksanakan. Anaknya bangun, fantabah faj'an, kaget. Setelah kaget, langsung paginya kuburnya dibongkar. Setelah kuburnya dibongkar, walam yajidu fi qabriha janazatan, tidak menemukan jenazah ibunya di dalam kubur. Kemudian summa hayyara wa baka bukaan sadidan, anak tersebut bingung loh, jenazah ibuku di mana? Dia nangis. Setelah dia menangis, mendengar suara. Afa alimta, apakah engkau tidak mengetahui orang yang senantiasa menghidupkan di bulan Rajab, mengagungkan bulan Syaban, dia menghidupkan bulan Syaban, mengagungkan bulan Syaban dengan mereka membaca Quran, ibadah, baca puasa dan lain sebagainya. Lam natruku fil qabri faridan wahidan, aku tidak akan membiarkan orang tersebut hidup di kuburan sendirian, tetapi orang tersebut langsung
diboyong bidadari dibawa ke surga, jasadnya nggak ada. Nah itu menggambarkan itu fadilah daripada orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa menghidupkan di malam-malam bulan Rajab, karena bulan Rajab ini bagian daripada bulan yang utama. Udah Isya belum Pak? Belum itu lagi. Itu bagian daripada perlu kita siapkan karena ini pas momennya tanggal 1 bulan Rajab. Kembali lagi sesuai dengan doa yang kita baca, semoga kita senantiasa ya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu di bulan yang mulia, bulan Rajab, bulan Saban, dan doa yang paling terakhir semoga umur kita disampaikan di bulan Ramadan dan kita bisa beribadah pula di bulan Ramadan kelak. Amin ya robbal alamin. Kita baca maknanya aja Pak Lawang ya, dikit. Mimbabi dari saking pintune lawak pintune omahe wong ila roksid darbi maring ujunge sampai ujungnya jalan apa gang. Dunama sakliyane barang yalikan ing apa ma akhirat darbi ing akhire dalan buntu. Waya julan oleh apa takdimul babi ngajuake lawang fitar bil mustariki ing dalam dalan buntune warga. Wala ya julan ora kena apa takhiruhu mundurake ayil bab ila bi idnis syurakai kelawan ijine penduduk setempat. Fahaisu mana'uhu mongko sekirane nyegah sapa syuraka ing wong lam yajuz mongko ora oleh apa takhiru ngakhirake wong ing bab. Wa haisu muni'a sekirane den cegah sapa wong minat takhiri saking ngundurake lawan fasolaha mongko akatus wong sapa asyurukau penduduk ad-darbi bimalin sokana. Ini kesimpulan yang terakhir, fasolaha mongko akad suluk, jadi mengadakan akad suluk apa syurukau ad-darbi penduduk setempat yang berada di jalan gang buntu bimalin dengan menggunakan harta soha maka boleh. Berarti dengan catatan semuanya yang tadi kita sampaikan, apabila ada islah, ada bahasa yang baik, ada perkataan kesepakatan dengan mau mengganti rugi dengan nominal sekian, makanya hukumnya soha maka sah alias boleh. Yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la lam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli iman wa ahli qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.